Dahulu kala datanglah para da'i, para zuriyah Rasul dari Yaman, dari Persia ke negeri-negeri di Nusantara ini. Mereka berdagang dan mereka juga berdakwah. Lalu rakyat di negeri-negeri yang ada di Nusantara ini menjadi tertarik kepada ajaran Islam dan mereka menjadi Muslim. Tidak pernah Islam masuk ke wilayah Nusantara ini dengan kekerasan, paksaan, apalagi peperangan. Semua terjadi lewat proses akulturasi yang damai. Bahwa kemudian raja-raja di Nusantara ini pun masuk Islam, karena memang Islam adalah ajaran yang sangat lengkap, mengajarkan aspek ritual ubudiyah, hubungan manusia dengan Tuhan yang vertikal, mengajarkan sikap moral dan pengembangan kepribadian yang indah. Islam juga dengan sistem syariatnya mengatur kehidupan-kehidupan dari yang sederhana, keluar masuk WC dengan kaki kanan atau kaki kiri, sampai kepada peperangan, hubungan diplomasi dan pengendalian tawanan. Maka jangan heran, lewat proses akulturasi yang damai, kemudian raja-raja di kerajaan-kerajaan Nusantara dan seluruh rakyatnya masuk Islam. Terbentuklah kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara ini. Belakangan datang pula para pedagang dari Belanda mencari rempah-rempah, dan mereka berdiplomasi, membangun organisasi yang bernama VOC, dan kemudian membawa pasukan bersenjata. Mereka pun menjajah. Jadi sebenarnya sejak terbentuknya VOC tahun 1602 yang didatangi oleh penjajah Belanda itu adalah kesultanan-kesultanan Islam, kerajaan-kerajaan Islam. Nah, Indonesia belum ada istilah Indonesia. Istilah Indonesia itu baru muncul tahun 1850 ketika beberapa ahli dari Eropa seperti dari Irlandia mengusulkan supaya ini wilayah yang bernama yang sebelumnya bernama Ost-Indies, India Timur, jangan lagi dibawa-bawa dengan India, karena India yang sebenarnya bukan di sini. Wilayah Nusantara yang kemudian bernama Netherlands, Indies, Indianya punya Belanda karena ada India yang dijajah Inggris. Jangan lagi bawa-bawa nama India. Mereka mengusulkan wilayah ini diganti menjadi Indonesia. Jadi istilah Indonesia baru muncul tahun 1850 dan baru populer di kalangan rakyat kita sendiri itu tahun 1928 saat Sumpah Pemuda. Maka jangan heran sebelum tahun 1928 orang membentuk berbagai organisasi tidak pakai embel-embel Indonesia karena memang istilah Indonesia belum populer. Ada Budi Utomo, ada Serikat Dagang Islam, ada Serikat Islam, ada Al-Khairiyah, ada Nahdlatul Wathon, ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah. Kenapa tidak pakai embel-embel Indonesia? Karena memang istilah Indonesia baru mulai dipopulerkan tahun 1928. Jadi kalau istilah Indonesia saja sesuatu yang baru muncul belakangan, maka yang sebenarnya mulai mengalami penjajahan sejak tahun 1600 itu adalah kesultanan-kesultanan Islam. Dan umat Islam waktu itu bukan menerima begitu saja dijajah. Mereka melakukan perlawanan. Para sultan melakukan perlawanan. Para ulama, para aulia, wali-wali Allah melakukan perlawanan didukung oleh para santri. Pelajarilah pejuang-pejuang yang melawan penjajahan. Apakah itu yang namanya Cut Nyadin, apakah itu yang namanya Sultan Hasanuddin, apakah yang namanya Tuanku Imam Bonjol, apakah yang namanya Diponegoro, apakah yang namanya Sultan Babullah dan lain-lain. Mereka itu semua tidak berjuang atas nama Indonesia karena memang istilah Indonesia belum ada. Mereka semua berjuang atas nama
Islam. Jadi, kalau kemudian kita bisa merdeka dan membentuk negara, jangan lupa NKRI ini adalah hasil perjuangan para syuhada, hasil perjuangan para sultan, hasil perjuangan para ulama. NKRI ini sebenarnya adalah warisan dari kerajaan-kerajaan, kesultanan-kesultanan Islam masa lalu. Dan kalau sekarang mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam, maka Muslim Indonesia adalah ahli waris utama. Ahli waris utama dari NKRI ini. Karena NKRI adalah warisan dari kesultanan-kesultanan Islam. Dan ahli waris yang baik adalah ahli waris yang menjaga warisan ini dengan baik. Oleh sebab itu, tidak mungkin seorang Muslim Indonesia mengabaikan, melepaskan perhatiannya terhadap NKRI. Karena NKRI ini adalah warisan dari para sultan, ulama, para aulia, dan para syuhada Muslim.